Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan surat berharga dan investasi. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain ataupun suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal. Dan pasar uang surat berharga atau rate paper atau negotiable instrument adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut akan dialihkan. Jenis-jenis surat berharga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1 titel 6 dan titel 7 mengatur jenis-jenis surat berharga seperti 1. Wesel, kedua surat sanggup, ketiga cek, keempat kwitansi, dan yang kelima promes atas tunjuk dan lain-lain. Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tahun 1980-an setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia, di mana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial, di mana selanjutnya pemerintah mengeluarkan surat keputusan Bank Indonesia nomor 28/52/DIR dan nomor 49/52/UPG yang masing-masing tentang persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga komersial melalui Bank Umum di Indonesia, di mana dengan adanya peraturan ini maka Bank Umum di Indonesia mempunyai pedoman yang sama ataupun seragam dalam penerbitan surat berharga komersial ini. Selanjutnya kami memiliki 2 soal untuk teman-teman kerjakan di rumah masing-masing. Soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan teori surat berharga mempunyai kekuatan mengikat. Dan soal yang kedua adalah jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan surat berharga. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan fungsi surat berharga. Jadi fungsi surat berharga secara yuridis adalah sebagai alat pembayaran, sebagai alat pemindahan hak tagih, atau karena dapat diperjualbelikan, terus sebagai surat legitimasi atau sebagai bukti hak tagih. Dilihat dari segi fungsinya. Ada 3 macam surat berharga. Yang pertama, surat yang bersifat hukum kebendaan. Yang kedua, surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Yang ketiga, surat tagih hutang. Secara fisik, surat berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi secara hukum dapat mengikat. Lanjut, teori suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat. Yang pertama, teori kreasi. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Karena pendatangan tersebut, penerbit terkait meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula. Yang kedua, surat kepututan. Menurut teori ini, penerbit surat berharga terkait dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya secara patut. Yang ketiga, teori perjanjian. Menurut teori ini, penerbit surat berharga terkait karena penerbit telah membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga. Yang keempat, teori penunjukan. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayaran.
Selanjutnya, sifat dan contoh surat berharga. Investasi dalam surat berharga dapat merupakan aset lancar atau aset tidak lancar tergantung maksud dan tujuan dari pembelian surat berharga itu sendiri. Apabila pembelian surat berharga tersebut bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang dimiliki, biasanya surat berharga tersebut mudah diuangkan dalam waktu singkat dan surat berharga tersebut diklarifikasikan sebagai temporary investment yang merupakan current asset. Surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment biasanya dibeli dengan tujuan sebagai berikut: untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli, atau lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Selanjutnya, untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, atau misal dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. Selanjutnya, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Kalau menurut PSAK nomor 1 halaman 1.10 IAI 2002, surat berharga diklarifikasikan sebagai aset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan, dan jika lebih dari 12 bulan maka klarifikasikan sebagai aset tidak lancar. Dan menurut PSAK 2015 IAI, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual aset atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Investasi jangka panjang adalah investasi lain, investasi lancar. Nilai wajar. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif. Dapat dipasarkan berarti penjualan suatu investasi terdapat satu pasar yang aktif di mana suatu nilai pasar atau beberapa indikator yang memungkinkan nilai pasar dihitung tersedia. Untuk investasi yang memiliki pasar yang aktif, mulai pasar digunakan sebagai indikator penempatan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif, cara lain digunakan untuk menentukan nilai wajar. Investasi lancar termasuk dalam aset lancar. Pernyataan bahwa investasi yang dapat dipasarkan telah dimiliki lebih dari 1 tahun dan tidak membatasi penyajiannya sebagai aset lancar. Biaya perolehan suatu investasi mencakup biaya perolehan lain, di samping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek. Jika suatu atau investasi diperoleh dengan penerbitan saham atau surat berharga, maka biaya perolehannya adalah nilai wajar dari surat berharga yang diterbitkan dan bukan nilai nominal. SAK etap mengatur investasi pada efek tertentu sebagai berikut. Efek adalah surat berharga
yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka, atas efek, dan atas derivatif dari efek. A. Efek hutang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antar kreditor dengan entitas yang menerbit efek. B. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh atau hak untuk menjual kepemilikan dengan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada saat perolehan entitas harus mengklarifikasi efek hutang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut. 1. Dimiliki harga hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. 3. Tersedia untuk diperjualkan. Pada saat pelaporan kelayakan pengelompokan tersebut harus ditelaah ulang. Investasi efek hutang yang tidak diklarifikasi ke dalam dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam laporan posisi keuangan dan efek ekuitas yang nilai wajarnya telah tersedia harus diklarifikasikan ke dalam salah satu kelompok berikut ini dan diukur sebesar nilai wajarnya dalam laporan keuangan. A. Diperdagangkan. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklarifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Yang kedua, tersedia untuk dijual, diklarifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklarifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Dan untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Informasi berikut ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk setiap kelompok utama efek. A. Nilai wajar agregat. B. Laba yang belum direalisasi dari pemilik efek. C. Rugi belum direalisasi dari pemilik efek. D. Biaya perolehan, termasuk juga premium dan diskonto yang belum diamortisasi. Untuk efek hutang dalam kelompok, tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Informasi mengenai tanggal jatuh tempo efek hutang tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun terakhir yang disajikan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo dapat dikelompokkan menurut jangka waktunya sejak tanggal laporan posisi keuangan. Lembaga keuangan harus mengungkapkan nilai wajar dan biaya perolehan efek hutang termasuk diskonto dan premium yang belum diamortisasi berdasarkan sedikitnya tempat tanggal jatuh tempo berikut ini. A. Jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. B. Jatuh tempo dalam waktu antar waktu 1-5 tahun. C. Jatuh tempo dalam waktu 5-10 tahun. D. Jatuh tempo dalam waktu lebih dari 10 tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang efek yang tidak jatuh tempo pada tanggal tertentu. Seperti efek yang pembayarannya dijamin hipotek, tidak diungkapkan secara terpisah, tidak transaksikan ke dalam beberapa kelompok jatuh tempo tersebut. Jika penggolongan jatuh temponya dialokasinya, maka dasar alokasinya harus diungkapkan. Untuk setiap periode akuntansi, entitas harus mengungkapkan: pertama, penerimaan dari penjualan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, laba dan rugi yang direalisasi dari penjual tersebut. Yang kedua, dasar penentuan biaya perolehan dalam penghitungan laba atau rugi yang direalisasi, misalnya identifikasi khusus, rata-rata, atau metode lain-lain. Yang ketiga, laba dan rugi yang dimasukkan sebagai penghasilan dari pemindahan pengelompokan efek dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok diperdagangkan. Yang keempat, perubahan laba atau rugi pemilikan yang belum direalisasi atau efek dalam kelompok tersedia untuk dijual yang dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah selama periode yang bersangkutan. Yang kelima, perubahan dalam laba atau rugi pemilikan efek yang belum direalisasi dari efek untuk tujuan diperdagangkan yang telah diakui sebagai penghasilan dalam periode pelaporan. Setiap penjualan atau transfer efek dalam kelompok memiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan. Yang pertama, jumlah akumulasi amortisasi, diskonto atau premium untuk efek yang dijual atau dipindahkan ke dalam kelompok lain. Yang kedua, laba atau rugi penjualan efek baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Dan terakhir, kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek tersebut. Selain itu, SAK etap mengatur tentang investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak sebagai berikut. Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas, sebagai persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun dalam joint venture. Yang kedua, entitas anak adalah suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dan aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak sebagai dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas, bahkan kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Pengendalian dapat juga muncul ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang hak suara satu entitas, tetapi memiliki: yang pertama, mempunyai hak suara lebih dari setengah berdasarkan suatu perjanjian dengan memegang saham lain. Yang kedua, mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dengan operasional berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang ketiga, mempunyai hak untuk menunjukkan atau menghentikan mayoritas anggota dewan direksi atau badan yang setara
dan pengendalian entitas dilakukan oleh dewan atau badan tersebut. Yang terakhir, mempunyai hak atau bertindak sebagai suara mayoritas dalam rapat dewan direksi atau badan yang setara, dan pengendalian entitas dilakukan oleh dewan atau badan tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan surat berharga. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Untuk memeriksa apakah surat berharga tercantum di laporan posisi keuangan benar-benar dimiliki dan atas nama perusahaan per tanggal 1 laporan posisi keuangan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Dan yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian surat-surat dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang telah berlaku di Indonesia, SAK, ETAP, atau IFRS. Untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia, SAK, ETAP, dan IFRS. Seterusnya, prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan itu ada 12. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long investment. Yang kedua, minta rincian dan surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Dan yang ketiga, periksa fisik dari surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya, yang biasanya pemeriksaan fisik bersamaan dengan kas opnam. Yang keempat, cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Dan yang kelima, periksa mathematical accessory di rincian surat berharga. Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Dan yang ketujuh, lakukan voting atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Dan yang kedelapan, pemeriksa perhitungan dan dividennya dengan perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Dan yang kesembilan, periksa harga pasar dari surat berharga tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan. Dan yang ke-10, adakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga akan mempengaruhi klasifikasi dan surat berharga tersebut. 11. Pemeriksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi klasifikasi atau diskus dari surat berharga tersebut. Yang terakhir, pemeriksa apakah penyajian sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, SAK, ETAP, dan IFRS.